Oke, Assalamualaikum. Apa suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Terdengar, Oke. Pak. Maaf ya agak terlambat, saya tadi harus cari dulu koneksinya karena agak lemot koneksi yang sebelumnya. Ntar ya, saya share dulu materinya. Sudah masuk semua yang hari ini? Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Harusnya berapa orang ya? Baru 10 kalau saya di partisipan. 13 ya biasanya ya? 12, Pak. 12 ya? Oke, ya kita sambil tunggu, saya sambil siapin dulu ya materinya. Tugas yang minggu lalu perlu dibahas tidak? Ada sudah cukup paham mungkin? Cukup paham, Pak. Namun jika dari Bapak ada koreksi, boleh dibahas. Oh gitu, oke. Kita bahas aja lah kalau begitu mah ya. Nanti kalau misalkan ada yang beda, boleh nanti ditanyakan. Terus kalau yang siapa tahu juga beda ini ya, beda perspektif gitu ya. Mungkin nanti pemeriksaannya bisa ada yang nggak sama gitu ya. Oke. Saya masukkan dulu project-nya sebelum saya share ya. Oke, saya share screen. Sudah saya record ya Zoom-nya ya. Jadi nanti setelah kita selesai perkuliahan ini nanti akan saya upload. Terus nanti saya akan masukkan ke e-learning ya, seperti permintaan request dari teman-teman semua kemarin ya. Terus yang belum absen silakan absen dulu mungkin. Takutnya nanti terlambat. Saya coba bahas dulu yang minggu lalu ya. Latihan sesi 4 ya. Sesi 3 berarti kalau minggu lalu. Namanya pembahasan aja lah ya, pembahasan. Ini open project ya. Oh, salah. Ini kok open project. Harusnya new project ya. Nah, ini. Pembahasan. Kemarin filenya kas kecil ya. Betul ya, kas kecil ya? Betul. Kas kecil, ini dibagi dulu. Ini saya geser. Yang ini apa? Tanggal transaksi ya? Tanggal trans. Terus ini nomor bukti. Yang ini keterangan. Yang ini debit. Yang ini kredit. Ya. Yang ini saldo akhir. Kalau nggak salah. Ya, akhir. Oke. Next. Oke. Sudah masuk ya. Nah, kemarin Anda diminta yang mana ya ini? Nah, ini ya. Kemarin diminta untuk melakukan pemeriksaan sederhana mengenai kepatuhan ya, compliance test ya. Nah, oke, ini ya, Anda masuk. Ini ya, yang pertama saya sudah contoh di minggu lalu untuk menghitung ini kan. Ya, menghitung saldo akhir ya.
Jadi kalau misalkan menghitung saldo akhir sebenarnya kan bisa dicek di sini ya, bisa dicek di data terakhir ini kan sebenarnya ya. Di sini aja sudah muncul perbedaan. Cuman untuk memastikan tentu harus kita cek dulu debit kreditnya betul nggak, gitu kan. Kemarin menggunakan analisis apa? Masih ada yang ingat? Total. Total ya. Jadi tinggal kita pilih debit, terus analyze, total. Nanti akan muncul totalnya berapa, gitu ya. Kemudian kita hitung lagi yang kreditnya di blok, terus analyze, total, baru nanti dihitung. Dan kemarin munculnya beda selisihnya adalah 900 kalau nggak salah ya. Berarti ada perbedaan saldo akhir, terus saya lihat Anda juga sudah mulai menambahkan komen-komennya ya, walaupun komennya beragam gitu ya. Kemudian ditambahkan komennya mengenai hasil pemeriksaan tersebut. Nah, selanjutnya yang harus Anda perhatikan, yang Anda harus cek, yang pertama adalah kita cek dulu ya bahwa betul nggak transaksi di bukti kas masuk memang harus di posisi debit, gitu ya. Sedangkan bukti kas keluar adalah di posisi kredit ya. Ini langkah paling sederhana kan kita tinggal bikin filter saja ya. Ingat filternya bisa disimpan kan sebenarnya. Misalkan kita mau cari nomor bukti, pakai rumus apa ya, between ya. Between nomor bukti, koma ya, BKM 001 sampai BKM 002 ya, 002 22 ya. Ini kita beri nama misalkan filter BKM. Oke. Set filternya sudah, harusnya muncul. Nah, ya, di sini sudah bisa ketemu ada anomali sedikit di BKM 006 ya. Sama Anda melakukan ini juga seperti saya? Sama, Ya, Pak, sama, Pak. Sama ya. Jadi kita ketemu bahwa di transaksi BKM 006 ada pencatatan yang salah ya. Ini sebenarnya kalau tindak lanjut lebih lanjutnya tentu kita harus periksa ke bukti transaksi fisik. Terus karena ini kan harusnya BKK ya, berarti ada kemungkinan ya kalau ini kas kecil berarti kan harus ke bon pengeluarannya ya, pengeluarannya apa, atau ditelusuri ke penerimaannya apa gitu ya. Kalau pengeluaran tentu nanti melibatkan pihak ketiga kan sebenarnya ya, entah beli apa gitu ya. Maka kita harus perhatikan invoice-nya atau notanya ya, nota pembeliannya dan sebagainya. Jangan-jangan ini dimanipulasi lah gitu ya, istilah ini. Nah, terus yang kedua juga kita harus periksa apakah data yang disajikan di sini itu sudah lengkap atau tidak gitu ya. Caranya adalah kita bisa menggunakan analyze Gap. gaps ya. Oke, analyze gap. Tinggal kita pilih sequence on-nya nomor bukti ya. Terus ini outputnya terserah ya, bisa ke screen, bisa ke file, itu bisa Anda pilih ya. Kalau ke file nanti bentuknya table lagi gitu ya. Kalau ke screen berarti nanti ada di comment log gitu ya. Nah, kita coba ke file lah. Kalau kemarin kan sudah nyoba di screen ya. Misalkan kita beri nama cek kas masuk. Oke, ada 2 gaps yang hilang ya. Kira-kira gaps tentang apa? Kita cek di sini. Filenya tadi jadi ASCII ya harusnya ya. Ini outputnya ya. Cek kas masuk teks. Berarti disimpan di 4.
Disimpan di mana ya tadi ya? Oh, ini. Nah, ini ya. Sama aja sih sebenarnya ya. Jadi kalau mau di screen ini ya, ini sebenarnya cuma hanya mengalihkan saja. Kalau di screen nanti masuk ke command log, kalau nanti di file nanti bisa ke teks atau bisa ke table gitu ya. Tapi intinya ada 2 gaps ditemukan ya, ditemukan. Terus gaps-nya ada di mana? Ada di 3 dan 6 dan 12 dan 16. Kita cek. Nah, ini ya, 3 dan 6 berarti di sini hilang ya. 4, 5-nya nggak ada. 12 dan 16 berarti ada BKM 013, BKM 0 berapa? 14 dan 15. Kalau mengacu pada standar pengendalian intern, salah satu salah satu syaratnya bahwa sebuah transaksi sebaiknya dibuatkan penomoran otomatis ya. Belajar itu nggak? Penomoran berurut. Belajar nggak waktu di SPI? Anda udah belajar SPI belum? Sistem pengendalian Belum, intern? Oh, belum ya? Oh, saya belum Pak, pikir. tapi waktu di Microsoft Access pernah belajar penomoran otomatis. Oh, begitu. Oke. Nah, jadi konsepnya sih sama. Sebenarnya kalau kalau SPI itu kan adalah bagaimana menerapkan satu pengendalian pada perusahaan agar perusahaan dapat menjaga harta kekayaannya. Ya, harta kekayaan itu dalam artian bukan hanya sebatas nilai apa nilai valuasi perusahaan tersebut atau nilai asetnya aja gitu ya, tapi banyak hal baik baik yang baik yang tangible atau non tangible gitu ya. Kalau yang tangible tentu berhubungan dengan uang gitu ya, uang kas, berhubungan dengan piutang, dengan hutang, itu kan dengan hutang lagi, dengan perlengkapan, dengan aset bergerak, aset tidak bergerak dan sebagainya. Tapi kalau tangible nanti berhubungannya dengan goodwill gitu ya dan sebagainya. Nah, di SP itu salah satu komponennya adalah tadi ya, untuk mencatat transaksi, satu harus nomor otomatis, yang kedua harus nomor tercetak gitu ya. Jadi di dokumennya harus nomor tercetak, dengan tujuan nomor otomatis dan nomor tercetak ini ada urutannya. Sehingga nanti histori dokumen yang keluar atau yang dicetak itu bisa dikontrol gitu ya. Nah, kalau bicaranya ke hal tersebut, maka ini sebenarnya sudah melanggar SPI tersebut gitu ya. Konsepnya gitu. Jadi nanti pemeriksaannya gimana Pak? Pemeriksaannya satu harus dicek di sistemnya ya, di aplikasi yang digunakannya. Kok bisa gitu mencatat transaksi yang hilang seperti ini? Karena logikanya ketika ini sudah diaudit secara elektronik, maka kan harusnya si perusahaan sudah menggunakan yang namanya aplikasi gitu kan. Yang namanya aplikasi harusnya tadi seperti yang temannya dibilang bahwa penomorannya sudah otomatis. Logikanya kan nggak mungkin ada yang hilang harusnya. Begitu ya konsepnya. Berarti yang harus dicek pertama lagi adalah diaudit di aplikasinya. Nah, ini harusnya melibatkan orang IT ya. Kita sebagai orang akuntansi nggak bisa ya, kalau kalau orang IT mungkin nanti dicek logic programnya, dicek flow spek dari programnya dan sebagainya lah. Atau istilahnya adalah IT forensiknya dilakukan gitu ya kalau di IT. Tapi kalau kita sebagai orang akuntansi cukup menemukan saja karena ini sebagai pemicu untuk tindakan lebih lanjut. Gitu ya. Kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Nanti Anda bisa tambahkan nanti pakai komen lagi gitu ya. Terus dari sini juga kita harus melakukan pemeriksaan kalau ini bukti kas masuknya, tentu kita juga harus melakukan untuk bukti kas keluar ya, apakah ada nggak data yang salah atau anomali di bukti kas keluar. Ini tinggal kita hilangkan saja filternya. Kemudian kita lakukan filter lagi, tapi sekarang kita filternya menggunakan bukti kas masuk keluar ya, pakai fungsi between bukti, nomor bukti, koma, BKK berapa nih, 001 ya, 001 sampai dengan BKK 002 gitu ya.
Ini kita beri nama filter BKK. Oke, nah sekarang sudah muncul. Di sini sudah, ini ketemukan juga ya, bahwa ada di BKK 003 dan di BKK 0011 ya. Tapi di sini ada keterangan sisa restitusi. Logikanya sih kalau sisa restitusi ini kayaknya salah catat kalau harus logikanya gitu ya. Kalau ikut ke aturan transaksinya ya. Karena sisa restitusi itu kan sebenarnya pengembalian dana ya. Kalau pengembalian dana itu harusnya di kas masuk, kembali ke kas masuk. Gitu. Ini mungkin salah catat. Gitu ya. Nah, tapi yang ini tidak ada keterangan. Nah, ini yang harus diperiksa lebih lanjut nih ya. Ini juga sebenarnya harus diperiksa sih, tinggal dilihat saja. Tapi kemungkinan besar untuk yang BKK 0011 ini salah catat. Terus kita cek juga apakah ada data yang hilang atau tidak. Ya. Pakai analyze gap lagi. Kita pilih dari nomor bukti. Sekarang kita outputnya ke screen saja ya. Oke. Sama ya, ternyata ada yang hilang dari 3 dan 7. Berarti BKK 00 berapa? 04, 05, 06 ya. Kemudian dari 8 sampai 11 ya. Oh, ini juga kena ya. Ini berarti ada 09, 010 ya. Ini datanya ada yang hilang ya, sama seperti tadi BKN. Ini nanti harus ditelusuri. Kemudian pemeriksaan lanjutannya, apalagi kira-kira? Ada yang bisa kasih saran? Yang itu kelebihan, Pak. Kelebihan yang mana? Kelebihan pengeluaran atau pemasukan kan menurut ketentuan perusahaan tidak lebih dari 500. Oh ya, oke. Berarti kita akan menguji itu. Ini kita hilangkan dulu filternya. Caranya gimana caranya kira-kira? Buat kolom baru. Buat kolom baru, oke. Terus? Expression, Pak. Express. Rumusnya 500 dikurangi kas masuk buat cari kelebihan kas masuk. Oke, berarti di sini 500.000 dikurangi kas masuk ya. Berarti kas masuk itu debit ya. Bapak itu kurang nolnya 1. Oh ya, ini 50.000, sorry. Ini ya. Ini kita beri nama misalkan cek kas masuk. Oke. Oke. Ini ya. Berarti yang benar adalah yang tidak negatif. Yang tidak negatif, betul. Karena kalau 0 berarti pas 500.000 gitu ya. Kalau positif berarti dia lebih rendah dari 500.000 gitu ya. Nah, yang negatif ini berarti kelebihan ya. Misalkan buat memudahkan pemeriksaannya kita rubah saja ininya apa kemarin itu apa preference-nya ya. Preference-nya kita rubah misalkan numeric option-nya pakai ini yang kurung ya. Nah, berarti udah kelihatan lebih jelas ini ada 100, ada 250 ya. Yang lainnya karena positif ini berarti di bawah itu gitu ya. Ini seharusnya sih anaknya kalau kita filter lagi ya, terus ambil filternya dari filter BKM ya. Sehingga yang muncul hanya BKM saja kan ini ya. Ini lebih enak dibaca gini kan dibanding tadi ya. Kalau tadi kan BKK-nya masuk ya. Terus satu lagi berarti yang BKK-nya juga langkahnya sama ya, berarti 500 kurangi BKK begitu. 500 kurangi apa? Kredit ya. Iya, Pak. Oke, kita bikin ekspresi 500.000 dikurangi BKK itu adalah kredit. Kita beri nama cek kas keluar. Ya. Oke.
Kemudian kita filter, kita pakai yang BKK. Nah, ini berarti ada ya 2 ya, ini kelebihannya. Oke, nah semua pemeriksaan ini tentu akan nanti bermuara di mana? Di Windows Command Log ya. Nah, kemarin masih banyak yang nanya ke Pak, gimana cara ngeprintnya ya. Kalau di saya sih, kalau kenapa bisa langsung masuk ke ke PDF ya? Karena saya menginstalkan Adobe Acrobat-nya ya ini. Jadi kalau Anda kenapa Pak nggak ada pilihannya, kalau ininya nggak diinstalin tentu nggak akan bisa ya. Kenapa gitu? Karena ketika kita print kan sebenarnya di sini kan print documentation itu ketika kita mau log itu adalah setup-nya memang kalau di sini kan cuma ukuran kertas dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di print di sini, nah ini pilihan ini tuh ada di ini ya. Ini biar kemarin ada yang mungkin ini ya masih bingung. Ini harus dicari dulu di sininya ya, di control panel. Terus di ini apa? Di device and printer, sorry. Nah, di sini harusnya ada seperti seperti ini Microsoft Print tuh PDF. Ya, kalau yang OneNote karena mungkin ininya nggak ada jadinya larinya ke sini. Gitu ya. Jadi kalau mau ya instalin dulu Adobe Acrobat-nya nanti biasanya muncul. Tinggal dibikin default aja. Kalau misalnya Pak, komputer saya nggak bisa instalin Adobe Acrobat, gimana tuh solusinya? Solusinya misalkan kalau memang nggak bisa ya udah gitu. Anda kopas aja ini dari sini gitu. Misalkan Windows dari Windows log-nya ya. Kok jadi pindah? Mana yang tadi? Ya nggak apa-apa lah, yang ini dulu ya. Nah, tinggal Ctrl A saja. Salah. Atau di select all saja gitu. Oh, ininya kehapus dong, ketimpa. Ya, gampangnya gini lah, Anda tinggal blok aja gitu ya, copy. Mau copy gini juga boleh ya. Terus Anda pastekan ke Word-nya aja gitu langsung ya. Kalau misalkan nggak bisa ngeprint ke PDF kayak saya ya, pastekan saja nanti sama aja kok hasilnya. Ya. Jadi nanti di tugas selanjutnya kalau yang tidak bisa ngeprint ke PDF, ya Anda ngerjainnya gitu aja lah, nggak apa-apa gitu ya, daripada nanti ya memaksakan misalkan nggak punya softwarenya atau apalah gitu ya. Untuk memudahkan ya tinggal gitu aja. Ya. Oke, untuk pembahasannya ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan dulu untuk pembahasan tugas yang minggu lalu? Ada Pak. Silakan. Pak, kan kemarin saya ini nulis komen setelah pemeriksaan BKK dan BKM, tapi pas di print ke PDF komennya teh nggak ada. Oh, komennya hilang gitu. Iya, Oh, kok bisa ya? nggak tahu Pak. Coba kita coba bikin komen. Misalkan saya install dulu aja gitu ya. Oke. Ini kita rubah dulu ke log file ya. Nah, ini kan. Kita coba print ya. Langkah printnya sama. Sama Pak, kan Sama ya. udah diaktifin di kontrol panelnya. Ininya juga udah pilih log ya. Udah. Kenapa ya? Coba kalau ini hilang nggak? Kita coba ya. Kita coba. Hilang nggak? Oh, hilang ya ini.
Yang lain sama nggak kayak saya? Hilang juga nggak? Enggak, Pak. Itu mungkin, Pak, yang harus di-enter dulu biar Oh, sama kayak add komen gitu iya mungkin. betul. Iya, coba. Ini kayaknya ada yang lewat ya. Log. Ini tapi kan sudah masuk ya ke sininya. Itu mungkin, Pak, biar gak apa sih nyatu sama yang add komen jadi warna biru gitu mungkin. Oh, Jadi di enter ke bawah gitu. ya Harusnya sih nggak masalah ya, harusnya ya. Coba kita bikin lagi. Saya baru tahu ini hilang gitu ya. Kalau harusnya sih nggak ada masalah. Coba kalau bikin komennya lebih panjang gitu ya. Ngaruh nggak? Oke. Nah, gini ya harusnya ya. Kita coba cek di print lagi. Sama hilang ya. Berarti kalau komennya hilang gini ya solusinya gimana? Di copy aja ya. Copy paste, Pak. Betul. Saya kemarin nggak ngecek komennya hilang apa enggak ya. Tapi yang lain nggak hilang ya. Tuh kalau enggak, gini nggak Pak. ada masalah. Enggak, Pak. Enggak ya, kalau nggak mah ya udah nggak apa-apa langsung aja gitu ya. Kalau kasusnya sama kayak saya, sama siapa Seni ya, yang Seni ya, boleh Iya, Pak. dipaste gini aja nggak apa-apa lah ya. Jadi nggak usah dibikin apa-apa. Baru nanti tinggal di save aja jadi PDF gitu. Ya, gitu aja yang sini ya. Nanti kalau nanti kejadian lagi, tinggal gitu aja lah. Oke ya. Ada lagi silakan yang mau nanyain. Sudah cukup pembahasannya? Cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, nah kita akan masuk ke materi yang hari ini ya. Jadi di bab 4, di sesi 4 ini saya mau ngebahas mengenai analisis data 1 ya. Jadi kalau kemarin kita sudah nyoba-nyoba melakukan pemeriksaan sederhana menggunakan bukan manipulasi ya. Istilahnya kalau di ACL itu compute field gitu ya. Itu bisa Anda cek di sini kan ada compute field. Nah ini ya. Nah, compute BKM bla bla bla, terus yang terakhir ini define field ya dan sebagainya. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan filter, terus menggunakan compute field atau define field, juga sudah menggunakan fasilitas analis gaps dan total. Nah, sekarang saya mau membahas lebih lanjut mengenai analisis data ya. Jadi sebenarnya analisis data itu lumayan banyak ya, ada beberapa. Nanti jadi dibagi 3, nanti ada analisis data 1, 2, dan 3, nanti kemudian baru ke manipulasi, direlasi, dan nanti terakhir dibahas untuk mengotomatisasinya. Yang pertama adalah menghitung count ya. Count di sini fungsinya adalah untuk menghitung record. Jadi ketika kita misalkan menerima data gitu ya dari pihak Departemen MIS atau Departemen IT, kan nanti biasanya akan dikasih dokumentasi ya. Misalnya kita dikasih database ini, database keuangan 2020 misalkan.
Nanti akan dikasih dokumentasi berupa, oh ini atributnya nanti ini saja, datanya apa saja. Terus nanti total keseluruhan data itu ada sekian data, misalkan. Nah, kita bisa melakukan cross-check langsung atau cross-check langsung gitu ya, ketika kita menggunakan ACL gitu ya. Jadi tujuannya count ini adalah menghitung jumlah data yang ada di dalam satu tabel atau satu database lah, intinya sih gitu ya. Sehingga kita bisa melakukannya seperti ini. Misalkan ini kalau datanya sedikit sih mungkin bisa langsung kelihatan ya, oh ini cuma 30. Tapi kalau misalnya saya ambil data baru, misalkan ini data AR gitu ya, misalkan saya sudah saya upload di e-learning data AR-nya. Nah ini ya ada ar.dbf, atau saya bisakan gunakan inventory gitu ya, tergantung. Misalnya saya pakai ar.dbf dulu ya. Ini datanya lumayan banyak ya. Ini datanya lumayan banyak, nanti bisa Anda coba lah ya. Udah saya upload di e-learning. Langkah pertamanya apa sih kalau kita menerima data seperti ini? Langkah pertamanya kita sesuaikan dulu ya apa yang ada di layar kita dengan di dokumentasinya. Misalkan kalau seperti ini kan sebenarnya acak-acakan. Ini apa ya? Amount kok di depan gitu. Amount ini kan sebenarnya kalau ini akun receivable, maka ini adalah nilai piutang. Ini adalah tanggal piutangnya, ini jatuh tempo. Nah, ini nomor ini maksudnya apa nih? Nomor utangnya harusnya kan. Ini berarti harus ada di depan. Ini harus ada di depan. Terus ini tanggal transaksinya. Ini jatuh temponya, nilainya berapa, referensi numbernya apa, nah tipe hutangnya apa, misalkan. Jadi Anda bisa rubah dulu sesuai dengan deskripsi yang nanti diberikan oleh Departemen IT atau MIS-nya gitu ya. Tujuannya buat apa sih gitu? Tujuannya biar memudahkan membaca aja sebenarnya. Ya. Karena kalau datanya acak-acakan nanti malah Anda bingung ini bacanya gimana gitu. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian kalau Anda menemukan data kosong seperti ini. Kalau Anda menemukan data kosong seperti ini, sebelum Anda melakukan analisa lebih lanjut, sebaiknya kita hilangkan saja. Karena khawatirnya data kosong ini nanti mempengaruhi pemeriksaan yang Anda lakukan. Ya. Nah, cara menghilangkannya kan sudah pernah saya ajarkan di awalnya di input file definition. Ini tinggal diklik saja, terus di sini ada delete ya. Delete. Nah, kalau di sini nggak bisa, it's all reference dan current view. View-nya kan ini ya. Berarti kalau begitu, di sininya harus di-remove dulu. Di sininya harus di-remove dulu. Ya. Ini juga sama, di-remove. Baru kita melakukan penghapusan data kosong. Nah, gitu ya. Nah, kalau tinggal di-oke saja. Nanti balik lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan data sudah bersih, gitu ya, datanya sudah kosong, sudah nggak ada yang apa namanya, yang dikhawatirkan nanti merubah pemeriksaan Anda. Nah, kita coba melakukan analisis pertama menggunakan count. Seperti yang tadi saya bilang, count ini adalah kita menghitung jumlah record yang masuk ke dalam yang ada di dalam database. Pak, kan bisa tinggal di tag sampai akhir aja. Iya, bisa sih. Ya, bisa kelihatan nih 772 gitu. Tapi kalau recordnya 1000, 10.000, apa Anda mau geser dulu, cek dulu ke bawah, atau misalkan tolong dong tampilkan, misalkan dimintanya gini, misalkan tampilkan data piutang, tapi yang tipenya CN, ada berapa banyak data sih? Kan nggak mungkin Anda hitung satu-satu, benar nggak? Satu-satu dihitung, gitu kan, itu buang-buang waktu gitu. Jadi count ini fungsinya untuk itu. Kalau ingin secara keseluruhan, Anda cukup gini aja, pilih analyze, pilih count, tanpa ngapa-ngapain gitu ya, tanpa diklik apapun, oke saja. Nanti dia muncul 772 record counted. Jadi tanpa ngapa-ngapain langsung muncul secara keseluruhan nih, dihitung si database ini ada 772 record gitu. Tapi kalau ada permintaan seperti tadi, misalkan Anda diminta untuk tampilkan dong
piutang yang tipe hutangnya adalah misalkan atau internasional. Nah, mau nggak mau berarti Anda harus pilih dulu ya, pilih count, Anda gunakan if gitu ya. Masukkan tipenya apa sama dengan IN. Kalau mau digunakan lagi Anda save saja ya ininya. Nanti biar bisa digunakan lagi. Misalkan count IN misalkan ya. Kalau sudah oke, nah muncul. Ternyata dari 772 data ada 588 piutang yang jenisnya IN. Jadi Anda akan cepat melakukan pemeriksaannya gitu ya, walaupun datanya banyak gitu ya. Kalau yang PM gimana ya? Langsung aja gitu ya, tinggal Anda sama seperti tadi analyze, count, if. Nah, kalau IN-nya dibutuhkan lagi tinggal klik aja kan. Nah, kalau misalkan yang baru misalkan tadi PM gitu ya. Nah, ini tinggal ketikkan saja kan PM. Ininya beri nama count PM. Ya. Oke. Nah, ternyata dari 772 hanya ditemukan 71 untuk piutang yang jenisnya PM, tipenya PM. Gitu. Simpel ya, gampang ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah analisis selanjutnya adalah total ya. Nah, total ini udah kita pakai kemarin ya. Total ini hanya berlaku untuk tipe data numerik ya, karena dia menghitung jumlah kan gitu. Nah, cuman kalau yang kemarin kita ambil kan sebenarnya cuma tinggal blok saja ya. Blok saja itu dalam artian kita menghitung total keseluruhan gitu ya. Jadi kalau kita hitung total keseluruhan kan tinggal blok, terus analyze, total, udah muncul kan sekian totalnya ya. Nah, tapi kalau diminta seperti tadi ya Anda bisa melakukan hal yang sama ya. Kita bisa menambahkan filternya. Langkahnya sama ya, tinggal analyze, pilih total, tapi ini jangan diblok dulu tentunya. Analyze, pilih total field-nya apa, amount misalkan ya. Baru if-nya mau pakai apa? Misalkan pakai in gitu ya. Ini filternya ya. Jadi tadi harus saya namanya in saja. Misal pakai in. Oke. Nah, ini munculnya. Dari 588 data dari 772 data ditemukan total piutangnya adalah sekian. Kita bisa bandingkan sebenarnya nanti ya dengan data sebelumnya ya, tinggal di log file. Nah, jadi ini cukup jadi jadi nilai terbesar ya. Karena nilai total secara keseluruhan ini kesekian, ini cuma selisihnya sekitar 60 ribuan kan gitu ya. 60 ribuan. Nah, kalau mau yang PM juga sama ya, jika tinggal Anda pakai makanya sama, pilih analyze, pilih total, amount, if-nya dirubah, pakai yang PM. Gitu. Jadi kalau Anda sudah simpan if-nya Anda bisa pakai lagi gitu ya. Nah, ternyata yang PM itu cuma 49.000. Berarti sisanya ada yang 10.000 dan seterusnya. Nah, itu untuk total ya, gampang, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Kecepatan nggak? Enggak kan? Enggak, Pak. Oke. Selanjutnya adalah statistik ya. Statistik ini fungsinya adalah untuk menampilkan data secara deskriptif ya. Ada beberapa yang nanti akan muncul ya. Yang pertama adalah jumlah datanya, ada totalnya, nilai rata-ratanya berapa ya. Nilai terbesar dan minimumnya berapa. Standar deviasinya juga berapa kalau memang dibutuhkan. Terus nilai terbesar dalam satu value itu berapa gitu ya, satu nilai misal kita ngambilnya amount gitu ya, dalam amount itu nilai terbesarnya berapa, 5 terbesarnya berapa, 5 terkecilnya berapa. Jadi intinya sih statistik ini
tujuannya untuk menentukan profil dari data yang kita sedang periksa lah, intinya sih gitu. Dan ini berlaku untuk tipe data numerik dan depth ya. Depth numerik bisa. Kecuali untuk yang ASCII ya. Kalau nggak ASCII atau teks itu nggak bisa ya. Nah, langkahnya sama seperti tadi ya. Ini pun bisa menggunakan filter ya. Jadi kalau misalkan kita mau secara keseluruhan ingin melakukan profiling data gitu ya. Ini tinggal pilih analyze, pilih statistik, ya kita pilih statistik O-nya ambil semua. Kalau keseluruhan gitu ya. Kalau Pak saya mau cuma amount-nya saja ya pilih amount saja gitu ya. Ini tinggal clear all. Pilih amount ya udah masuk gitu. Kalau ingin seluruhnya tinggal add all saja. Nah, kalau tanpa if ini berarti kita akan menganalisis, menstatistikan atau memprofiling data untuk seluruh data sebanyak 772 record tadi. Gitu ya. Ketika klik OK, nanti muncul. Nah, ini gitu ya. Ini totalnya 772. Tapi kita bisa lihat di sini ternyata ada data kosong, data nilainya 0, 1. Dari 772 data ternyata ada satu data nilainya 0. Ini bisa jadi aware kita sebagai pemeriksa sebagai auditor gitu ya. Ini zero ini maksudnya gimana nih? Harus dilihat, dicek nih. Terus totalnya ini ya. Ini rata-rata dari seluruhnya. Yang ini rank antar datanya kurang lebih sekian. Rank antar data per datanya gitu ya. Dari data 1 ke data 2, dari data 2 ke data 3 gitu. Ini nilai 5 nilai terbesar dari MON. Yang ini 5 nilai terkecil dari MON. Kita bisa temukan ini nilai kosong. Ya. Berarti ada yang nilai 0. Logikanya, kalau ini data piutang, kan seharusnya nggak ada data 0 kan. Karena piutang yang sudah dilunasi kan hilang harusnya kan. Nah, kenapa masih ada? Nah, kita bisa cek. Terus dari data yang lainnya juga sama ya, tinggal Anda cek saja gitu ya. Total di sini bukan total yang tanggalnya ya, tapi total. Jadi kalau tanggal dikonversi ke hari kan ada total harinya gitu ya. Jadi di sini itu total tanggal dikonversi ke 6. Jadi total date dikonversi ke numerik gitu, ya. Memang rada aneh gitu kalau date ini di profiling ke statistik sih rada aneh ya. Karena nilainya jadi nggak rubah gitu ya. Nilai date ini dirubah semua jadi numerik. Yang masih tetapnya di nilai rata-rata saja. Oleh karena itu kadang statistik ini memang dipakainya untuk yang tipe datanya numerik saja. Yang ini. Ya. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan statistik untuk seluruh data, nah kita juga bisa melakukan untuk beberapa jenis data saja sama hal seperti tadi. Ya. Langkahnya sederhana sekali, tinggal pilih analyze, pilih statistik. Misalkan amount saja kalau sekarang gitu ya. If-nya saya pilih yang tadi ya, pakai IN. Oke. Nah ini ya. Tidak ada nilai indikatif ya. Berarti bukan di IN tadi nilai negatifnya. Misal kita cek yang lain gitu ya. Pilih analyze lagi, pilih statistik. Amount. Nah, coba saya pakai yang lain. Yang CN misalkan ya. Yang CN. Saya beri nama CN saja gitu ya. Oh ini, sorry. Kelebihan code-nya. Oke. Nah, ternyata zero value-nya ada di tipe CN kan ketahuan ya. Nah, ketahuan. Nanti tinggal diapain ya? Tinggal kita cari aja ya. Kita filter saja gitu ya. Kalau mau kita filter aja, tapi kan berarti kita sudah tahu ya. Jadi kalau misalkan gitu kita bisa filter dulu tipenya tipe CN.
ya. Nah, ini kan sudah ke filter tuh, ya. Ini CN semua nih. Nah, baru di sini tinggal kita cek ya. Tuh, ini udah langsung ketemu tuh. Gitu. Jadi nanti tinggal kita periksa ini nomor transaksi berapa. Kita cek sini. Oh, ini ya. Nanti tinggal kita lihat nih bukti transaksi piutangnya nih bukti transaksi yang ini gitu, ya. Nah, jadi statistik itu tujuannya salah satunya untuk itu, gitu. Oke, sampai analisis statistik 2 ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah gaps. Ya, ini udah ya tadi ya, gaps itu tujuannya tadi untuk mencari data yang hilang ya. Saya skip saja. Nah, berikutnya ada classify ya. Nah, classify ini fungsinya adalah untuk menghitung sejumlah record tapi dihubungkan pada key tertentu. Ya, contohnya misalnya gini. Saya pengen mengklasifikasi jadi kalau tadi kita cari totalnya satu per satu gitu ya. Sebenarnya kita bisa cari langsung secara keseluruhan ya. Walaupun nanti kelebihannya apa? Kita bisa ketemu nih persentasenya ya. Persentasenya berapa persen untuk yang tipenya IN ya, CN-nya berapa persen gitu ya. Berarti kita kalau di ini dari sini kita bisa tahu oh ternyata piutang itu kalau banyaknya jenis di IN ya berarti nanti ketika kita melakukan sampling mungkin bisa lebih banyaknya di sini gitu ya. Untuk melakukan sampling pemeriksaan gitu. Oh ini karena kalau ini misalkan yang satu yang ini tidak terlalu signifikan kalau satu kan, kalau yang TF juga cuma tidak perlu terlalu signifikan. Berarti kemungkinan kita bisa ngambil sampling untuk pemeriksaan di sini gitu ya. Nah, cara pengerjaannya gimana ya? Cara pengerjaannya sama seperti tadi ya. Cuma kita harus hilangkan dulu filternya. Nah, ini ya. Kemudian kita pilih analyze, pilih classify ya. Nah, classify on-nya ini adalah nilai kuncinya ya. Jadi nilai kunci itu dia mencari untuk kategorinya lah ya, pengkategorian data lah intinya sih gitu. Jadi kalau Anda mau key apa namanya classify on dipilih berdasarkan apa? Kenapa saya pilih type ya? Karena kalau saya pilih no, walaupun ini bisa karena sama-sama apa namanya ini tipe datanya ASCII nih, walaupun dia numerik tapi dianggap ASCII gitu ya. Karena kan bukan tidak dihitung ya, nomor transaksi dan referensi number itu tidak dihitung. Ya, nggak ada ceritanya dihitung gitu kan. Tapi dia sebagai kode saja kan gitu. Nah, kenapa ini tidak saya pilih ya? Karena kan tadi ini logikanya harusnya unik ya datanya ya. Nomor transaksi itu harusnya tidak ada yang sama gitu. Maka tidak mungkin muncul klaster nantinya gitu ya. Tapi kalau tipe kan ini pasti jadinya ada kategorinya, maka muncul klaster sehingga kita bisa tahu persentasenya dari piutang ini diklasterkan ke sini gitu, ya. Gitu. Jadi kita bisa pilih classify on-nya itu adalah berdasarkan kategori atau clustering-nya. Jadi kalau nanti Anda ketemu data ya Anda harus perhatikan dulu jangan langsung ya udah langsung di classify on berdasarkan nomor transaksi, salah. Karena nomor transaksi nggak akan muncul klasternya, nanti munculnya satu semua. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti Anda punya data misalkan tentang misalkan tentang pengadaan barang misalkan. Nah, terus Anda pengen nge-clustering mana sih supplier yang paling banyak mengadakan barangnya dengan tujuan nanti kalau misalkan Anda melakukan pemeriksaan, siapa tahu ada transaksi-transaksi yang nanti berhubungan dengan supplier tersebut karena kan signifikansinya tinggi kan gitu ya. Ya, Anda bisa clustering berdasarkan nomor supplier-nya. Karena kemungkinan untuk muncul clustering-nya ada. Tapi Anda jangan nanti mengklasterkan berdasarkan nomor pengadaannya, nomor transaksi pengadaannya itu nggak akan masuk gitu ya. Atau misalkan nomor produknya gitu, karena produk kan pasti beda-beda kan. Yang mungkin muncul adalah tadi
si suppliernya misalkan, atau bisa di klasternya berdasarkan apa namanya kode gudangnya, atau kode apa namanya, kalau di gudang tuh ada lognya ya, ada distribusi gudangnya itu kan ruangan A, ruangan B untuk barang apa, ruangan C. Nah, bisa dari kode lognya gitu ya, dan bisa yang lain gitu. Ya, jadi intinya si classify element ini harus cari yang clusteringnya apa ya. Ini tinggal kita pilih yang type. Terus ininya pasti cumulative field-nya adalah nilai numerik ya. Jadi kalau bukan nilai numerik gak akan muncul. Ini tinggal klik OK saja. Nah, nanti akan muncul ya berdasarkan tipenya. Ya, jadi kalau tadi kita nyari totalnya satu-satu, nah karena memang tujuannya kan untuk menghitung satu-satu ya. Kalau ini kan kita bisa lihat persentasenya ini. Persentasenya ini berarti yang paling banyak ternyata di IN dengan total amount-nya adalah sekian. Berarti nanti sampel yang bisa diambil di sini yang paling banyak. Yang kedua adalah di CN ya, dengan total adalah sekian. Cuman dari signifikan, sorry bukan CN ya. Nah ini ya, nah ini juga ada sedikit concern nih. Kenapa bisa jadi concern? Satu, dia total transaksi memang lebih banyak daripada PM, tapi nilai amount-nya lebih kecil jauh bahkan. Nah berarti kita harus agak concern nih. Ini di transaksi piutang ini ya, kok bisa lebih besar dengan jumlah transaksi yang lebih kecil, harus dilihat dulu ada apa gitu di bukti transaksinya gitu ya. Jadi Anda sebagai auditor yang mau ngomong harus sedikit kritis lah gitu ya, harus lihat datanya gitu ya, harus jeli gitu kenapa bisa seperti ini ya. Ini transaksinya lebih sedikit tapi totalnya lebih besar, sedangkan di sini transaksinya lebih banyak, jauh bahkan ya, lumayan jauh lah, 30 transaksi lumayan jauh ya. Atau transaksinya lebih kecil, jauh bahkan. Bedanya hampir 40.000 gitu, ya. Berarti harus dilihat dulu ada apa. Nah, itu untuk fungsi analisis datanya ya. Jadi untuk analisis data 1 saya bahas 5 dulu saja ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ke analisis data 2 ya. Nanti lanjutin lagi ke analisis data berikutnya. Oke, sampai dengan pembahasan sesi 4 ini ada pertanyaan dulu sebelum nanti saya kasih tahu buat latihannya. Silakan. Retno, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ya. Yang lain, Fitria, Nova, Rinseni, silakan ada pertanyaan mungkin. Ayu, Dena, Rina, Vinka. Tidak ada, silakan. Pak. Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, berarti masih paham ya pembahasannya ya. Oke, nggak ngantuk kan? Oke, kalau tidak ada ya kita coba buat latihan minggu depan ya. Latihannya ada di file PDF ini juga ya, bisa di-download nanti di namanya apa ya? iPintar ya, lupa. Bisa di-download di sini. Ya, udah ada kayak harusnya. Ini ya, ini juga file-filenya sudah ada. File yang digunakan nanti file piutang ini, ya. File piutang, saya cek dulu betul nggak file piutang. Filenya file Excel, ya. Anda kan sudah belajar Excel kan sebelumnya? Oke, aman berarti ya. Jadi sekalian review Excel sih sebenarnya kalau di soal ini. Jadi yang pertama adalah yang Anda harus lakukan, ya, kalian diminta untuk melengkapi data piutangnya. Nah, berarti saya buka dulu, malah ditutup lagi tadi. Nah, Anda kan ini ada file Excel nih, Anda datanya nih ya, sekian banyak gitu ya. Nah, dari data-data yang kosong-kosong ini Anda kerjakan berdasarkan ketentuan ini. Nah, ya ketentuannya ini. Anda isi dulu sampai lengkap, ya semuanya sampai dengan di akhir ini, gitu ya.
Kemudian kalau sudah lengkap, apa yang harus Anda kerjakan? Ini ya. Setelah dilengkapi datanya, convert file piutang XLS ke file delimited CSV dengan nama piutang fix CSV dengan ketentuan sebentar ya, sebentar. Ya, kerja. Ya. 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 Maaf tadi ada tamu dulu sebentar ya. Saya lanjutkan lagi sampai mana tadi? Sampai sini ya. Dengan ketentuan pengisian data dalam file tersebut semua dilengkapi file piutangnya ya. Ini nanti dilengkapi, nanti di-convert, kemudian di-convert dengan ketentuan yang di-convert hanya sheet yang berisi hasil akhir dari perhitungan umur piutang. Setelah di-convert, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah analisa dengan ini. Nah, ini. Anda coba kerjain ini, analisanya ya. Terus, berarti cara convertnya gini kan. Kalau ini sudah diisi, nanti sudah terisi gitu ya. Anda lakukan blok dulu. Blok seperti ini sampai data terakhirnya, copy ya. Karena kan harus diambil yang data terakhirnya. Pilih new. Terus paste. Paste-nya paste value-nya juga ya. Karena kalau bukan paste value, nanti nilainya nggak muncul, rumusnya nggak muncul. Ya. Terus kalau sudah di space, ini tinggal save. Di PC ya. Kita misalkan save-nya tadi ke sesi 4 ya tadi ya. Di sini aja lah. Kita beri nama di sininya misalkan piutang fix. Ini rubah jadi koma CSV koma delimited ya. Nah, ini. Oke, save. Save lagi, nanti kalau diminta ya yes saja, save lagi. Timpa saja, kemudian di close. Nah, kalau sudah di close, baru Anda buka pakai ACL-nya, Anda ambil. Tapi yang diambil adalah yang piutang fix. Nah, ini kan sudah ada tuh, ya, ini kebetulan kosong aja. Ini kita beri nama piutang fix. Nah, tinggal ini udah masuk, walaupun ini banyak data yang kosong karena belum dikerjain kan sama saya. Nah, sudah, tinggal Anda lakukan analisis berdasarkan perintah-perintah ini, ya. Kemudian yang harus Anda print seperti minggu lalu adalah log-nya, ya. Jadi semua hasil analisisnya harus masuk ke log-nya, ya. Kan bisa dicek di sini nanti. Sorry. Bisa cek di sini. Nah, ininya harus muncul di sini ya. Ini log file. Nah, jadi semua jawabannya nanti di sini. Biar saya mudah meriksanya ya, biar saya mudah periksanya. Kalau sudah, jadi sebelum mengerjakan, misalnya contohnya ini saya contoh aja. Misalkan sebelum saya mengerjakan, misalkan saya mau pakai gap, gitu ya. Nah, sebelum mengerjakan, Anda komen dulu. Code default view. Terus komen nomor 1 misalkan. Oke. Berarti saya sekarang mengerjakan yang nomor 1. Misalnya nomor 1 ini saya mau pakai gaps gitu ya. Analyze
Gaps. Nah, ini. Nah, nanti kan muncul kan? Komen nomor 1 gaps ini. Berarti ini jawaban nomor 1 nih. Ya. Nah, nomor 2 nanti komen nomor 2 kerjain. Nomor 3 kok ya. Nah, di sini Anda nggak perlu pakai, ini bukan pemeriksaannya, ini Anda menganalisis data aja gitu ya. Jadi nggak perlu nanti dianalisis diberikan justifikasi, itu nggak perlu lah. Ya, lebih simpel lah ini. Jadi cukup Anda nomor komen 1 kerjakan, analisisnya apa, komen 2 kerjakan, analisisnya apa, seterusnya. Gitu. Nah, baru setelah itu ya ininya tinggal di printnya. Kalau kasusnya kayak tadi saya nggak muncul di apa namanya PDF-nya gitu ya, di copy paste aja nggak apa-apa ya, kayak Neng Sani tadi kan hilang katanya, ya udah di copy paste aja nggak masalah. Ini tinggal dikontrol, diambil, di paste kayak tadi gitu. Oke, itu untuk tugasnya. Ada pertanyaan dulu? Pak, Ya, silakan. Pak, ini di sini file Excel-nya ke protect gimana ya? Ke protect Ya, gimana maksudnya? Yang piutang ini? di atasnya teh ada protect view. Protect view. Coba protect Pak. gimana? Saya download dari sini kan? Iya, Pak, protect view. Tuh. Protect view. Masa sih? Oh, ini. Masalah. Ini bukan? Ini apa, Pak? Iya, Ini Pak. kelihatan itu di layarnya? Tapi jadi warna merah tulisan protect you-nya dikit ya, di Nova. Tinggal di-enable-kan saja kan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya, nanti Nova kirim di grup WA. Coba di-capture, coba kirim di grup WA seperti apa. Iya, Pak, tidak ada enable editing. Oh, kenapa ya? Tapi di saya bisa sih Pak, nggak ke protect. Oke, yang nggak ke protect, ambil dari situ. Saya coba kirim lagi yang file piutangnya ke grup WA juga ya. Mudah-mudahan sih nggak, di grup WA-nya nggak ke protect harusnya sih. Oke ya. Sekarang saya kirim dulu, coba saya kirim dulu. Kenapa ya ini? Ini pakai Excel berapa ya? Saya ini 2010, Pak. 2010. Coba di sininya. Coba ini settingnya ke sini, bisa nggak? Ininya dirubah ke sini. Sama kan kayak saya ini. Yang ke protect ya. Kalau misalkan masih tetap ke protect, coba download juga yang di WA. Coba dibuka. Harusnya sih enggak sih. Bisa? Udah bisa? Lagi dicoba, Pak. Dicobain dulu. Yang ke protect coba ambil juga yang di WA-nya, coba dibuka juga. Sama nggak? Masih sama nggak? Harusnya sih enggak. Harusnya. Tadi, Pak, kan pas di message bar di Bapak ada polisi ya, bukan polisi. Apa gitu tadi teh. Nah, di aku mah nggak ada, Pak. Nah, itu polisi tips. Oh, kenapa ya? Di aku mah nggak ada.
Harusnya sih ini tinggal di checklist aja gitu. Atau gini aja, coba yang di WA-nya coba dibuka. Bisa nggak kalau yang dari WA? Sebentar, Saya Pak. dulu ke ini ya, saya convert dulu ke (2010) ya kamu pakai. Ini udah ke 2003 malah, udah saya convert ke 2003. Harusnya sih bisa pakai. Yang ke protect berapa orang? Apa juga ke Protect, Pak? Saya juga sama Pak ke Protect. Udah nyoba yang di WA? Udah. Pak, ini tadi saya udah nyoba buka yang ke Protect tadi, terus klik yang merahnya udah nggak ke Protect lagi, tapi nggak tahu rumusnya. Bisa diedit nggak ininya? Bisa, tapi Rumusnya itu bisa? tapi ada rumusnya nggak, Pak, itu teh? Nggak ya? Ya nggak ada, dibikin dong. Yang udah Atau buka. rumusnya dikasih tahu mah, atau jawabannya. Ya kan tadi tanya dulu itu, mungkin kehapus pas bukanya. Enggak ada rumusnya itu. Ini aturannya ini, ketentuannya ini. Ya, Rumusnya cari sendiri ya. udah Pak, udah bisa. Oke, sip kalau gitu. Ya. Iya, Pak, Seni juga udah bisa tiba-tiba tadi muncul enable editing, ada kayak information gitu. Oke, sip atuh ya. Mungkin tadi komputernya lah. Ya nggak apa-apa lah ya. Berarti sudah bisa ya. Iya, Oke, Pak. waktunya mau berapa lama? 2 hari cukup? Kalau diam berarti iya loh. Kalau saya mah gitu prinsipnya. Kalau 3, Pak, soalnya besok. Langsung nawar. Iya, Pak, soalnya besok ada yang matkul sampai sore tugasnya teh. Oh, gitu. Oke, berarti minggu ya. Tuh 2, 3, nih 27 ya. Deal? Deal. Deal. Oke. Saya bikinin sekalian ya. Jam 12 siang ya. Ya, Baik, Pak. Pengumpulan. Kok alay ini ya jadi. Pengumpulan tugas sesi 4 ya. Yang dikumpulkan file PDF dengan format npm, nama, berisi komen log ya, berisi komen log dari soal. Oh sorry, ada 2 berarti yang harus dikirimkan ya. Apa yang harus dikirimkan? Pertama adalah saya harus tahu kalau Excel-nya salah pasti ininya yang salah. Berarti yang harus dikirimkan kan tadi kan kita convert ke piutang fix ya. Nah, sebelum Anda convert ke piutang fix yang sudah diisinya, ini Excel-nya sudah diisi semua nih sama Anda nih. Anda save dulu. Sehingga punya backup-annya ya. Kalau sudah, yang itu baru copy-in datanya, pindahin ke piutang fix, kerjain pakai pakai ACL, sorry. Nah, yang dikirimkan file ini, file Excel yang sudah keisi. Ya. Contohnya gini kayaknya ada nih, tapi nah ini. Nah, contoh gini ya. Ini sudah ada nih contoh sederhana gitu ya. Nggak akan saya lihatin rumusnya. Tuh ya. Nanti Anda isi semua sampai beres ya. Nah, ininya dikirimin ke saya.
Berarti yang dikirim ada 2 ya. Command log di ACL-nya sama ini file Excel-nya ya. Berarti di sini saya tambahkan 1 berisi command log dari ACL. Itu yang 1 ya. 1 itu. Yang kedua file Excel piutang yang sudah terisi lengkap. Dengan nama ya, di rename ya, dengan Anda rename ya, lengkap, rename dengan nama file nama lagi ya, sama. Dikumpulkan paling telat tanggal 27 Juni 2021 jam 12 siang ya. Dicoba dulu ya, nggak apa-apa, salah juga ya. Tapi sejauh ini sih tugas-tugas Anda tuh udah lumayan bagus gitu sebenarnya. Ya. Jadi coba dulu, yang penting dikirim tepat waktu ya. Kalau tidak terkirim tepat waktu ya dianggapnya nggak masuk aja tugasnya. Nggak ada toleransi ya. Oke, ini sampai tanggal 27 jam 12 siang. Kalau bisa dikerjakannya jangan mepet-mepet. Saya edit dulu ke 27 Juni 12 ya. Ini saya enablekan 27 12 ya. Oke. 20 oke. Sip ya. Oke, harusnya sudah muncul. Nah, ini. Ya. Oke, itu untuk tugasnya. Ada pertanyaan dulu untuk tugas terakhir? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Mungkin rasanya untuk sesi ini sampai sini dulu ya. Silakan dicoba aja tugasnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, filenya sudah saya upload semua di e-learning. Kalau yang file Excel-nya nggak jalan, coba di kontak yang di WA saja dipakai. Kalau masih ada yang nggak ini juga, coba kontak saya jalan nanti ya. Nanti saya coba kasih file yang baru. Sudah absen semua yang hadir hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Saya rasa cukup. Saya tutup saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Silakan boleh di log out. Terima kasih, Pak.